Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan rangkuman teori belajar dan motivasi belajar yang diintisarikan dari channel YouTube Dr. Saihabuddin Said MSI. Dalam rangkuman ini akan dipaparkan poin-poin penting terkait teori dan motivasi belajar. Yang pertama, kita akan mulai dari memahami makna belajar dan definisi teori belajar. Belajar dapat disimpulkan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan indera pengalamannya. Oleh sebab itu, apabila setelah belajar, peserta didik tidak ada perubahan tingkah laku yang positif dalam arti tidak memiliki kecakapan baru serta wawasan pengetahuannya tidak bertambah, maka dapat dikatakan bahwa proses belajarnya belum sempurna. Sedangkan pengertian teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita untuk memahami proses inheren yang kompleks dari belajar. Atau bisa juga dikatakan bahwasanya teori belajar dapat diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental para pembelajar. Nah, setelah kita memahami makna belajar dan teori belajar, maka selanjutnya kita akan melihat teori belajar. Teori belajar menurut para ahli psikologi antara lain terdiri dari teori belajar tingkah laku, kemudian teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, teori belajar konstruktif, dan teori belajar cybernetik. Nah, saya akan memaparkan secara singkat teori-teori belajar yang digagas oleh para ahli psikologi tersebut. Yang pertama, teori belajar tingkah laku. Teori belajar tingkah laku adalah suatu teori yang fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat. Aplikasi teori tingkah laku menginginkan hasil terbentuknya tingkah laku yang diharapkan. Kemudian, teori belajar kognitif. Dalam teori ini, ilmu dan pengetahuan akan dibuat dalam diri seseorang lewat proses hubungan yang terkait serta berkaitan dengan lingkungannya. Proses ini tidak berjalan sepotong-sepotong, tetapi berkesinambungan serta lengkap. Dalam teori belajar kognitif, peran seorang tenaga pendidik atau seorang guru bukan sebagai sumber evaluasi penting serta bukan kepatuhan siswa yang dituntut dalam teori ini. Tetapi dalam teori ini, refleksi tentang apa yang dikerjakan siswa yang diperintahkan oleh guru merupakan suatu alat ukur untuk mengevaluasi proses pembelajaran berhasil atau gagal. Kemudian teori belajar humanistik. Menurut teori belajar humanistik, arah proses dari belajar ialah memanusiakan manusia tersebut. Menurut teori belajar humanistik, proses belajar akan dipandang sukses saat pelajar sudah bisa mengerti lingkungannya dan dirinya, serta berupaya untuk sampai
memanifestasi diri dengan lebih baik. Dalam teori belajar humanistik, seorang tenaga pendidik atau seorang guru bertindak menjadi fasilitator untuk memberikan motivasi serta kesadaran tentang arti pentingnya proses belajar pada para pembelajar. Kemudian, dalam konteks teori belajar humanistik, aktor penting yang memainkan peran keberhasilan proses pembelajaran terletak pada siswa. Siswa harus bisa memaknai proses pengalaman belajarnya dengan sendiri. Kemudian, teori belajar konstruktif. Dalam teori ini, diakui bahwa jika siswa dapat mencari sendiri permasalahannya, membuat pengetahuannya sendiri lewat kekuatan berpikir, serta berupaya menemukan rintangan dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi rintangan tersebut. Mereka bisa mengakhiri serta membuat ide tentang keseluruhan pengalaman yang dimiliki berbentuk fakta serta teori pada suatu fenomena tertentu. Teori belajar berikutnya, teori belajar cybernetik. Peserta didik bisa belajar dan bekerja sendiri atau dalam kelompok untuk memproses informasi yang ada dalam materi. Peserta didik sangat dituntut keaktifannya dalam memproses informasi yang diberikan. Aktivitas yang dilakukan diberikan kebebasan selama informasi bisa diproses dan menjadi pengetahuan bagi para pembelajar. Setelah dijelaskan secara singkat teori belajar, maka dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa teori belajar berakar pada ilmu psikologi. Tetapi keberhasilan dalam proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu komunikasi, ilmu sosial, ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian, perlu juga disikapi bahwa latar belakang, kemampuan, dan sikap para peserta didik terdiri dari keanekaragaman yang ada kalanya berbeda satu dengan yang lain. Sehingga harus dipahami bahwa jika dalam konteks proses pembelajaran tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk berbagai macam situasi. Demikian video pembelajaran berkaitan dengan rangkuman teori belajar dan motivasi belajar. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.